Aku kan sekarang tinggalnya di Depok ya sekarang, Depok. Cuma sebelumnya memang aku lahir dan besar di Bandung. Kemudian sempat sebelumnya kan bekerja sebagai profesional di beberapa perusahaan asing. Terakhir itu di grupnya Matahari Putra Prima, Lipo Group. Nah kemarin tuh pikir-pikir kan orang kan cenderung kalau mau pensiun itu ya 55 ya, misalnya dari usia 40 udah mikir gue pensiun pengen apa sih ntar. Nah makanya sebenarnya dari tahun 2010 udah pingin tuh, udah nyiapkan rencana pengen di properti ya. Cuma pas kemarin realisirnya pas COVID. Nah cuma memang nggak serius nyambi gitu. Nah kemarin pas pas COVID ya, kan nggak ada kerjaan tuh di kantor. Nggak ada kerjaan, pikir-pikir pada bengong-bengong udah ngajukan pensiun, selesai. Kemudian coba fokus, ternyata alhamdulillah jalan. Jadi begitu saya fokus resign ya, berhenti bekerja itu, kemudian saya coba tuh gimana sih mendirikan badan hukum. Baru mulai tuh saya coba mendirikan badan hukum, tetapi ilmu-ilmu mengenai properti itu memang sudah pernah dipelajari. Jadi tahun 2012 itu saya pernah ikut workshop ya, workshop selama lebih kurang 1,5 tahun yang adakan tuh Properti Indonesia bekerja sama dengan Bank BNI. Itu memang kita dilatih bagaimana akuisisi tanah, lahan, kemudian kita bagaimana kerjasama dengan bank. Saya itu entah kenapa dulu, karena masih ngerasa masih kerja inilah. Kemudian saya dengan yang sudah saya lakukan, bikin 4-5 unit secara kecil-kecilan ya, kan tutup jalan cukup ya. Jadi nggak gitu tertantang untuk mengaplikasikan itu. Nah tapi kemarin begitu sudah. Saya pikir udah saatnya ini terjun, karena memang di kantor udah nggak ada kerjaan, kurang kerjaan kan di COVID. Kemudian saya pikir juga kalau ditunda-tunda, ntar keburu tua. Makanya coba bismillah. Memang ilmunya udah ada diajarin. Jalan tuh pelan-pelan. Alhamdulillah jalan. Properti itu kan bisa kita katakan sebagai keinginan atau kebutuhan. Ya, jadi kalau misalnya dia bicara premium up, itu kan cenderung rumah-rumah mewah itu sebagai keinginan. Mungkin orang rumah kedua, ketiga, buat berlibur dan sebagainya. Tapi kalau dia bicara ya premium ke bawah, premium down itu dia bicara kebutuhan. Ya, namanya kebutuhan kan orang namanya butuh kayak makan ya, pasti gimana diusahain. Tapi memang bukan rumah yang kelasnya subsidi, bukan. Kalau kelas subsidi kan memang kelewat ini ya, kelewat banyak kompetitor. Jadi ini memang dia di atas subsidi tapi masih menengah. Dan saya pikir keluarga-keluarga yang muda ya, untuk orang Indonesia kan mungkin dia kalau dia suami istri kerja ya sebagai usia produktif pasti bisa mampu dehnya. Dan ternyata memang alhamdulillah jalan aja tuh. Jadi sebenarnya niaga itu kan orang sesuatu yang air terjun ya, di mana-mana kan salah satu tujuan wisata orang pasti air terjun ya, salah satunya ya. Jadi orang itu akan tertarik untuk mendatangi air terjun tersebut ya kan, untuk melihat keindahannya, untuk masuk di dalamnya ya kan, tergoda kan. Minimal dia ngelihat aja udah seneng gitu kan. Nah apalagi kenapa sih Niagara, karena yang tadi seperti Bang Yus katakan bahwa Niagara kan air terjun tertinggi di Amerika ya. Itu satu. Kalaupun raksanya itu memang dari lokasi di sana kan Triraksa, 3 raksa, ya 3 raksa. Kalau memang ambil filosofi dari wilayah situ, cuma kalau kita bicara, kita runut ke belakang lagi, raksa itu apa? Raksa itu sebenarnya naga Jawa itu Mahapati. Nah, raksa itu Mahapati, ya betul. Jadi kerajaan Banten dulu itu konon untuk menjaga wilayah mereka diterjunkanlah 3 Mahapati, maka disebut 3 raksa, Triraksa tadi. Setiap pemerintahan bergulir dan dicanangkan terus gitu kan. Cuma kayaknya belum terrealisir dengan baik ya. Nah, jadi saya pikir kalau pemerintah aja memiliki program itu, kan pasti pemerintahnya memiliki hitung-hitungan yang detail kan. Mereka sudah survei, kenapa butuh 1 juta rumah? Karena mungkin memang demand-nya tinggi kan. Jadi kalau saya pikir simpelnya gitu aja. Nah, yang kedua, saya lihat tadi selama memang orang itu baru nikah ya kan,
pasti itu butuh gitu. Makanya tinggal kita lihat program 1 juta rumah pemerintahnya sejalan, tinggal kita ngambil pangsanya yang mana gitu kan. Nah itu satu. Yang kedua saya lihat ya kalau seandainya kita bisa bantu sesama kita ya. Kenapa saya katakan begini? Karena ada unsurnya. Karena setiap orang yang beli rumah saya itu setelah akad atau saat dia mau beli, itu tidak 1-2 orang si customer itu bilang, Pak kok murah sih harganya gitu. Nah kok murah sih. Nah jadi memang misi saya bahwa kita nggak ambil, kalau orang usaha ambil profit wajar lah, ambil cuan ya. Cuma memang kita nggak besar gitu. Jadi memang ada unsur membantunya ke sana, apalagi sesama kita lah gitu. Jadi memang ada visi itu. Jadi awalnya itu kan ada 2 tipe ya, tipe 38 tulip dan tipe 45 sakura. Nah, belajar dari pengalaman pertama, ternyata yang banyak permintaan itu adalah tipe yang 38, 75. Nah, ini mungkin sejalan dengan kondisi perekonomian kita ya. Kalau tadi memang dari awal kita udah set pangsa pasarnya di menengah ke bawah, maka sesungguhnya yang 38, 75 itu memang lebih klik ya dengan kondisi kita. Nah, jadi belajar dari pengalaman kemarin di mana banyak banget demand yang itu. Akhirnya untuk yang tahap kedua ini kita lebih fokus pada 38, 75. Cuma kita ada beberapa pilihan. Luas tanahnya ada lebih. Jadi ada yang luas tanahnya sampai 95. Sebenarnya yang luas tanah 95 itu bisa kita bangun 45. Nah, cuma tadi mungkin kayaknya kalau kita tipe 45 otomatis harga jualnya kan lebih tinggi lagi. Lebih baik kita jual tipe 38 dengan ada kelebihan tanah. Adapun nanti suatu saat mereka ekonominya bergerak 2-3 tahun kan pasti ya, namanya orang rezekinya insya Allah nambah ya. Mereka mau bangun sendiri ya silakan dibangun gitu. Kira-kira seperti itu. Artinya kita tetap fokus ke tipe 3875, cuma ada luas tanah yang memungkinkan untuk direnovasi hingga 45 meter persegi ke atas. Gitu kira-kira. Kurang tepat ya, karena kalau bisa dibilang bersaing itu biasanya kita kan apple to apple ya. Saya sih lebih tepat dikatakan mencari celah gitu aja. Jangan mencari celah. Jadi nggak mungkin lah kita misalnya yang newcomer, kemudian modalnya juga kecil, nggak gitu besar ya, kemudian pengetahuannya juga nggak pintar-pintar amat, kemudian kita berkompetisi dengan raksasa-raksasa ya. Nah, jadi saya melihat bahwa mereka punya apa, kekurangan saya di mana, kekurangan mereka apa, saya harus jadi kelebihan saya gitu. Nah, contohnya memang sekitar itu banyak banget perumahan yang besar ya. Perumahan besar ada seperti Triraksa 1, Triraksa 2, Puri itu kan ribuan ya. Ada perumahan mewah juga, kayak misalnya di situ ada sekitar ada Grand Almas. Grand Almas itu kecil, tipe mungkin 30 atau 2 kamar ya, 30-60 atau 36-60 ya, something lah. Kira-kira seperti itu, cuma mereka punya harga kan relatif lebih tinggi dibandingkan saya. Nah, cuma memang tidak dipungkiri, perumahan-perumahan yang besar itu, yang mewah itu memiliki fasilitas fasos yang memadai. Makanya wajar kalau mereka itu harganya tinggi. Nah, di saya ya tidak ada fasos itu, cenderung sederhana lah, artinya namanya juga klaster ya kan, cuma 1 blok, ada jalan, kemudian ada rumah gitu kan. Nah, jadi yang saya jual itu hanya 2, yang saya punya hanya 2, rumah dan jalan. Nah, jadi bagaimana yang 2 yang saya miliki ini menjadi alat kompetitor saya, alat kompetisi saya ya. Nah, artinya kalau saya cuma punya 2 peluru itu, maka bangunan misalnya saya harus punya bangunan yang bagus gitu. Nah, contoh ya, even dia cuma tipe 38 atau 2 kamar, cuma kita punya plafon itu sampai 4 meter tingginya, sehingga sekarang ini kan ada desain arsitek yang baru itu kan ada namanya mezanin ya, bisa balkon di dalam rumah ya. Nah, itu kan memang cocok banget buat kaum urban ya, artinya mereka punya anak bisa bikin ruang belajar di lantai 2 dan seterusnya lah. Umumnya rumah-rumah tipe 36 itu kan jalan depan rumah tuh cuma 5 meter ya, bahkan ada yang 4 meter, papasan mobil susah. Tapi saya punya jalan tuh sampai 7,5 meter. Nah, sehingga jalan itu nantinya, dan itu kita cor beton ya, ready mix gitu ya. Sorry, saya nyebutin nama ya. Jadi kita beton ya, sehingga itu jalan merangkap
lahan serbaguna. Jadi sometimes mereka punya hajat ya, atau mereka mau bikin lapangan badminton, bikin lapangan basket kecil. Jadi jalan itu bisa digunakan semuanya. Nah, jadi yang saya punya dua hal itu, jalan dan rumah, dan untuk dua itulah yang saya jadikan strong point buat berkompetisi. Itu aja sih. Ruangan pertama itu kan Raksa Niagara Cluster 1 ya. Yang kedua ini Raksa Niagara Cluster 2. Jadi irisan itu ada di kata Niagaranya. Karena yang perusahaan kita kan namanya Niagara Gemilang Persada. Nah, insya Allah yang ketiga, nih proyek yang ketiga sudah kita mulai juga, dan saat ini lagi proses legal ya. Kita ke beberapa instansi, contohnya untuk peruntukan lahan itu memang sudah zona hijau ya, jadi bisa digunakan. Nah, kebetulan letaknya pun masih di seputaran Tiga Raksa. Ya, cuma rencana namanya bukan Raksa Niagara 3 tapi Niagara Housing. Niagara Housing ya. Nah, itu kita sedang rintis ya, lagi mau bikin jalan dan sebagainya. Insya Allah kalau ngelihat dari set plan-nya sekitar 120 unitan lah, sekitar itu ya. Sekarang lagi masalah legal aja. Kalau misalnya legalnya udah keluar, insya Allah kita sudah mulailah land clearance ya, land clearance gitu. Kalau saya lihat sih properti itu memang hal yang memang sedikit di bawah pangan aja. Jadi kalau kita bicara pangan adalah kebutuhan primer, properti itu juga itu. Nah, kalaupun kita katakan tadi kita ngambil segmen ke bawah itu sebagai kebutuhan ya, yang menengah ke atas sebagai keinginan. Keinginan ini pun bukan berarti nggak bisa kita capai, karena banyak juga keluarga-keluarga Indonesia yang punya rumah 2, 3 ya. Orang dari punya rumah 1, katakanlah dia mau punya rumah 1 tetap, cuma dia mau yang lebih besar misalnya, karena anaknya bertambah besar, anaknya bertambah dari 1 jadi 2. Nah, jadi saya pikir selama memang kita berpikir optimis ya, baik kita kerjakan menengah ke bawah atau menengah ke atas, properti itu sangat menjanjikan ya, karena pasti orang tuh pasti belilah gitu. Karena kita lihat ya, yang tadinya di daerah sepi ya, sekarang jadi jauh ya. Kalau kita lihat dulu kan Jakarta aja ya, Sudirman, kemudian Tamrin, kesini-sini ke Kuningan ya kan, kesini-sini ke Selipi, kesini-sini sudah ke TBC Matupang. Nanti pasti daerah-daerah sekeliling. Sekarang kalau kita arah ke Karawaci, itu sepanjang jalan udah gunung-gunung bertingkat semua. Artinya apa? Dulu yang sebenarnya daerah sepi jadi rame. Dan kalaupun kita punya lahan di daerah sepi, suatu saat pasti akan ramai juga. Sebenarnya gini, harga itu kalau untuk yang tipe 38, saat ini memang kita bulan jual 3875 ya, itu standar, itu di bawah 400 juta. Ya, jadi sekitar 390-an lah, sekitar itu ya 390. Tapi itu sudah dengan kondisi si customer hanya bawa badan saja. Artinya apa? Dia sangat mau beli rumah itu dengan harga segitu ya. Tidak lagi memikirkan biaya akad, tidak lagi memikirkan biaya asuransi, tidak lagi memikirkan biaya balik nama, notaris, bahkan sampai mesin air pun kita siapkan. Jadi sudah ada listrik dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya saya yakin dengan harga segini ya, dengan kualitas bangunan yang ada, lokasi yang ada, kemudian harga yang ada, ini sudah termasuk murah. Ya, dan akan menjadi lebih murah lagi setelah mengetahui bahwa harga segini sudah all in semua. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang kita, kemarin saya beli rumah di daerah sekian, ini harganya sekian ya. Coba diteliti lagi apakah harga itu memang sudah benar segitu, atau memang kita harus bayar pajak lagi, BPHTB lagi, biaya akad lagi, notaris dan sebagainya. Karena kadang-kadang marketingnya pinter nih, cakapnya kan pinter nih.